Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, Zaid ibnu Aslam dari bapaknya Aslam, bekas pembantu Umar bin Al-Khattab, menceritakan, kami pergi bersama Umar bin Khattab menuju Hiratu Waqim, suatu tempat dekat kota Madinah. Ketika kami sampai di sebuah gunung, tiba-tiba kami melihat api yang menyala. Maka Umar berkata, "Hai Aslam, sesungguhnya aku melihat di sana ada kapilah yang diterpa malam yang dingin. Mari kita pergi ke sana." Lalu kami pergi dengan berjalan cepat sampai mendekati mereka. Ketika kami tiba, kami melihat seorang wanita dengan anak-anaknya sedang menunggu periuk yang dipanaskan di atas api, sementara anak-anaknya menangis karena menahan lapar yang sangat lapar. Kemudian Umar berkata, "Assalamualaikum, wahai pemilik cahaya." Dia tidak suka mengucapkan, "Wahai pemilik api." Lalu wanita tadi menjawab, "Waalaikumsalam." Umar bertanya padanya, "Bolehkah aku mendekat?" Wanita tersebut menjawab pertanyaan Umar, "Kalau engkau berniat baik, maka mendekatlah. Namun jika tidak, maka sebaiknya engkau pergi." Setelah mendapat izin, maka kami mendekatinya. Umar melanjutkan pertanyaan, "Bagaimana keadaan kalian?" Wanita tersebut menceritakan keadaannya. "Kami diterpa oleh malam yang dingin." Umar bertanya lagi, "Mengapa anak-anakmu menangis?" Dijawab oleh wanita itu, "Mereka menangis keras karena menahan lapar yang sangat lapar sekali." "Lalu apa yang ada di dalam panci ini?" tanya Umar. "Aku mendiamkan mereka dengan memanaskan periuk kosong ini sampai mereka tertidur. Demi Allah, kami tidak diperhatikan oleh Umar." Wanita itu belum mengetahui bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Umar. Umar melanjutkan percakapannya, "Semoga Allah merahmatimu. Apakah Umar mengetahui keadaan kalian?" "Dia disari urusan kami, tapi dia melalaikan kami," jawab si wanita. Umar berbalik menghadapku seraya berkata, "Hai Aslam, mari kita pergi." Kami pun berjalan cepat hingga sampai ke gudang penyimpanan gandum, lantas mengeluarkan setakar gandum dan minyak. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, "Angkat semua ini agar aku bisa membawanya," kata Umar. Aslam berujar, "Biarkan aku yang membawanya, wahai Amirul Mukminin." Umar menjawab, "Apakah engkau mau menanggung dosaku pada hari kiamat?" Maka aku mengangkat gandum tersebut ke atas pundaknya, kemudian pergi ke tempat wanita tadi dengan cepat. Kemudian Umar meletakkan karung berisi gandum di sisi wanita tersebut, lalu mengeluarkan sedikit tepung gandum tersebut seraya berkata pada si wanita, "Tuangkanlah tepung gandum itu, aku akan mengaduknya." Mulailah Umar meniup kayu bakar di bawah periuk tersebut. Sementara Umar adalah seorang yang berjenggot lebat. Aku melihat asap yang keluar dari sela-sela jenggotnya sampai beliau selesai memasak. Kemudian Umar menurunkan periuk itu dengan tangannya sambil berkata, "Berikanlah kepadaku sesuatu." Maka wanita itu menyerahkan sebuah piring besar. Lalu Umar menuangkan makanan tersebut ke dalamnya dan berkata kepada wanita tadi, "Berikanlah anak-anakmu makan. Aku akan menuangkannya." Demikianlah seterusnya hingga mereka merasa kenyang.
Umar meninggalkan sebagian tepung gandum tadi untuk wanita itu. Setelah itu, Umar berdiri dan mereka pun ikut berdiri mengiringi Umar. Umar pun tertawa dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia. Wanita itu berkata, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Apa yang kau lakukan ini lebih utama daripada Amirul Mukminin. Maka Umar menjawab, katakanlah ucapan yang baik. Kalau engkau mengunjungi Amirul Mukminin, insya Allah engkau akan mendapati diriku di sana. Kemudian Umar menggandeng tanganku dan kami pun kembali ke Madinah. Umar berkata kepadaku, wahai Aslam, sesungguhnya rasa lapar itu adalah musuh. Tapi aku melihat mereka dalam keadaan menangis, maka aku ingin meninggalkan mereka dalam keadaan tertawa. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, sifat kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab itu sesungguhnya sifat yang seharusnya dimiliki oleh setiap pemimpin, terutama pemimpin muslim. Seorang pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya. Ia memikul beban berat, tanggung jawab kepemimpinan yang ia emban. Maka pemimpin itu dituntut untuk senantiasa memikirkan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Dan biarlah Allah Subhanahu wa taala yang memikirkan kesejahteraan sang pemimpin. Namun realitas saat ini justru sangat berseberangan. Jabatan kepemimpinan yang dulu dirasa sangat berat oleh para sahabat karena mengetahui betapa berat kepemimpinan sebagai sebuah amanah, sekarang dianggap sebagai investasi menjanjikan untuk mengeruk kekuasaan, ketenaran, bahkan materi. Di Indonesia, kita akan bosan dengan pemilihan DPR hingga presiden yang 4L. Lu lagi. Padahal sepak terjangnya juga sudah diketahui buruk dengan sering bolos di waktu kegiatan-kegiatan yang penting untuk rakyat. Dia akan hilang. Dia tidak memperhatikan mana yang menjadi tanggung jawabnya. Hingga tak ada prestasi yang nyata kecuali hanya menghamburkan uang rakyat. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, jauh berbeda dengan zaman Khalifah yang bahkan sebisa mungkin mereka menolak untuk mendapatkan gaji dari Baitul Mal. Hanya saja karena desakan dari para sahabat lain serta permohonan agar lebih fokus memimpin daripada mereka bekerja, akhirnya Abu Bakar menerimanya. Tapi dengan persyaratan hanya secukupnya saja, tidak berlebihan sedikit pun. Rasulullah SAW pernah menasihati Abdurrahman bin Samurah yang artinya, hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kepemimpinan, karena jika engkau diberi tanpa memintanya, niscaya engkau akan ditolong oleh Allah. Namun jika ia diserahkan kepadamu karena permintaanmu, niscaya akan dibebankan kepadamu, tidak akan ditolong oleh Allah. Hadis Bukhari. Dalam riwayat lain dari Abu Dzar Al-Ghifari, ia berkata, wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikanku sebagai pemimpin? Mendengar permintaan tersebut, beliau menepuk pundakku seraya bersabda, yang artinya, hai Abu Dzar, engkau seorang yang lemah, sementara kepemimpinan itu adalah amanah. Kelak pada hari kiamat, ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambil dengan haknya dan menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan dalam kepemimpinan tersebut.
Hadis Bukhari Muslim. Menjadi seorang pemimpin atau memegang kekuasaan saat ini merupakan impian semua orang, kecuali sedikit dari mereka yang takut pada Allah. Mereka mengejar prestis, popularitas, kekuasaan, hingga materi. Sungguh benar sabda Allah, sabda Rasulullah ketika beliau menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya sesungguhnya kalian akan sangat ambisi terhadap kepemimpinan, padahal kelak di hari kiamat ia akan menjadi penyesalan. Hadis Bukhari. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, bagaimana tidak dengan menjadi seorang pemimpin memudahkan seseorang untuk memenuhi tuntutan hawa nafsunya berupa kepopuleran, penghormatan dari orang lain, kedudukan atau status sosial yang tinggi di mata orang, menyombongkan diri di hadapan mereka, memerintah dan menguasai kekayaan, kemewahan, serta kemegahan. Wajar bila kemudian untuk mewujudkan ambisi ini, banyak elit politik atau calon pemimpin atau di bidang lain tidak segan-segan melakukan politik uang dengan membeli suara pemilih atau mayoritas anggota masyarakat atau sekedar uang tutup mulut untuk meminimalisir komentar miring saat berlangsung kampanye dan sebagainya. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, dapat kita bisa bayangkan jikalau seorang pemimpin untuk meraih suatu kemenangan, dia sudah dapat membeli suara para rakyat yang akan dipimpinnya. Apakah mungkin jikalau kelak ia menjadi pemimpin, ia bisa memperhatikan kepentingan rakyat? Apakah dia akan tulus menjadi pemimpin? Apakah dia akan ikhlas menjadi pemimpin? Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, oleh karenanya hindarilah politik uang, hindarilah menerima sogokan dari para calon pemimpin itu. Berkata Al-Muhallab dalam Fathul Bari, ambisi untuk memperoleh jabatan kepemimpinan merupakan faktor yang mendorong manusia untuk saling membunuh. Akibatnya darah tertumpah, harta dirampas, kemaluan-kemaluan perempuan tua dihalalkan, dan karenanya terjadi kerusakan yang besar di permukaan bumi. Sedikit sekali orang yang berambisi menjadi pimpinan, kemudian berpikir tentang kemaslahatan umum dan bertujuan memberikan kebaikan kepada hamba Allah dengan kepemimpinan yang dia raih. Kebanyakan mereka justru sebaliknya mengejar jabatan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Apalagi jikalau kemenangan yang ia raih dibiayai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mempunyai agenda-agenda lain untuk menanamkan cakar dan kukunya di tengah-tengah masyarakat. Dia akan menjadi hantu pemeras bagi rakyatnya, sehingga pemimpin yang dilahirkan dengan keadaan seperti ini, dia hanyalah menjadi seorang boneka bagi hantu yang ada di belakangnya. Betapa rakus dan semangatnya orang-orang yang menginginkan jabatan ini, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kerakusan terhadap jabatan lebih berbahaya daripada 2 ekor serigala yang kelaparan, lalu dilepas di tengah segerombolan kambing. Beliau bersabda yang artinya 2 serigala lapar yang dilepaskan di tengah sekawanan kambing tidak lebih merusak mereka daripada daya rusak ambisi seseorang kepada harta dan kemegahan terhadap agamanya. Hadis Ahmad dan Tirmizi. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, dalam kesempatan ini ada nasihat bagi mereka yang sedang berlomba memperebutkan kepemimpinan.
kepemimpinan adalah amanah. Sehingga orang yang menjadi pemimpin berarti tengah memikul amanah. Tentunya amanah harus ditunaikan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, tugas menjadi pemimpin itu berat, sehingga sepantasnya yang mengembannya adalah orang yang cakap di bidangnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang orang yang tidak cakap untuk memangku jabatan, karena ia tidak akan mampu mengemban tugas tersebut dengan semestinya. Apalagi jikalau pemimpinnya lahir karena politik uang. Pemimpin itu lahir karena membayar suara-suara para pemilihnya. Pemimpin itu lahir karena didukung oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan mengorbankan rakyat, membeli suara rakyat. Oleh karena itu, Rasulullah SAW juga bersabda yang mengingatkan kita, yang artinya apabila amanah telah disia-siakan, maka nantikanlah tibanya hari kiamat. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah? Beliau menjawab, apabila perkara itu diserahkan kepada selain ahlinya, maka nantikanlah tibanya hari kiamat. Hadis Bukhari. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, hari tanggal 9 Desember 2020 adalah hari pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Saya ingin berpesan, gunakan hati nurani Anda. Jauhkan diri Anda dari politik uang. Gunakan hak pilih Anda dengan bebas dan merdeka. Karena itulah yang akan menjamin masa depan Anda. Jangan kita menggadaikan pemilihan ini kepada uang. Menggadaikan waktu pemilihan ini kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga akan merusak bangsa, negara, dan agama kita. Semoga pesan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.